Hai. Halo, welcome back. Udah lama nih kita nggak ketemu. Iya, udah setahun ya. Iya, terakhir 2025 sampai 2026. Sekarang kita masuk ke season yang baru, season 2. Season 2. Mungkin akan ada perubahan sedikit. Maksudnya kita berubah sambil jalan Iya, kali ya. selain Sambil perubahan dari rambut, kita masih terus memperbaiki diri. Iya. Mohon dibantu teman-temannya, boleh komen-komen untuk saran dan kritik mungkin Iya, betul. ya. Tapi sih lebih membantu kalau ditonton ya. benar. Maksudnya ya Siapa yang mau kritik nonton aja ya baru. harus Iya, nambah ya, harus semoga ya. sampai akhir gitu, jangan awalnya doang, openingnya doang habis itu udah. Iya, nonton lah sampai akhir. Sambil berjalan waktu nanti kita sedikit revisi. Iya, gitu. Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangin kayak gitu-gitu. Inti dari kita kan Logline ini membahas film atau series atau tontonan yang kita berdua suka. Kalau season yang pertama banyakkan film-film yang udah lama. Kita bahas perspektif kita nonton waktu dulu dan sekarang. Kalau sekarang mungkin akan banyak film-film atau series yang baru yang lagi tayang atau baru selesai tamat gitu. Tapi tetap yang kita suka, bukan yang baru-baru tapi ya udah. Iya, gitu. nggak semuanya kita gas aja gitu. Makanya mungkin nggak akan tiap minggu kali ya. Karena ya kalau emang nggak ada yang kita suka. Iya, kita mau bahas apa Iya. juga. Ini juga maksudnya yang kita suka harus kita dua-duanya suka. Kalau Hani doang suka, gua nggak, atau sebaliknya juga mungkin nggak ya. Tapi kan kita kan balik lagi kan, bukan kejar tayang. Kerja tayang atau movie reviewers Iya, gitu bukan lah. movie Kita reviewers. nggak ngasih rating atau gimana, bener-bener yang kita seneng aja. Iya, dan gitu. kita lebih ngebahas ke bagaimana hubungan dari Di tontonan film, yang kita tonton itu dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. sehari-hari, Apa yang bisa diambil atau misalnya kayak, oh ini mirip kejadian yang gue pernah alamin atau temen gue cerita. Kehidupan nyata gitu. tuh seperti apa gitu. Iya, ya karena kita emang fokus untuk membahas cerita. Jadi kalau kalian belum nonton, ya nonton aja dulu baru balik ke sini. Dan di episode pertama di season 2 ini kita mau bahas yang baru selesai ya, baru selesai season 1-nya, series, yaitu A Night of the Seven Kingdom. Yeay, yang nonton nggak? Nonton nggak? Jadi ini prequel dari Game of Thrones. Best series Ya, ever. Best series of all time menurut kita at least ya. Terus ini ada prequelnya. Sebelumnya juga ada prequelnya yang House of Dragon. Secara timeline sebenarnya House of Dragon duluan, abis itu A Night of Seven Kingdom, baru Game of Thrones. Kayak bedanya kayak 100 tahun gitu. Keren banget kan? Yang bikin film itu nggak pusing apa ya? Yang nulis novelnya itu sih. Jadi nggak, kita aja sama teman sendiri suka lupa kan. ini dia ngapalin karakter yang dia bikin gitu. Iya. Mantap sih, keren. Dan bikin cerita sejarah tuh kayak maksudnya sejarah yang beneran kejadian aja kan. Iya. Kita suka kayak beneran kayak gini nggak ya? Sedetail itunya itu harus kalau dia ingat gitu kan. Betul. Mantap, keren. Kenapa kita pilih ini? Ya udah tadi kejawab ya, karena sebagian udah kejawab kan. Ini prequel dari Game of Thrones. Gue penasaran sih ya. Betul. Walaupun setelah nonton ternyata ada momen dimana gue lupa kalau ini bagian dari Game of Thrones. Oh ya, disclaimer, kita nggak baca novelnya sama sekali. Kalau Game of Thrones kan gue pengen tahu sejarahnya. Beda timeline, beda. Kalau House of Dragon kan masih kayak bagian dari sejarah. Jadi kayak gue nonton suka gue pause terus gue cari lah di apa kan ada family tree-nya. Iya, family tree-nya gitu-gitu. Nah pas nonton ini tuh, ini kan kayak ibarat kata orang luar gitu yang dibahas kan. Jadi ini film beda aja gitu. Kayak gue nggak perlu tadi googling family tree gitu-gitu. Nah jadi menurut gue Game of Thrones tuh gabungan antara House of Dragon sama A Night of Seven Kingdom. Game of Thrones tuh paket komplit gitu. Megahnya ada, naga ya kan, perang-perang, terus kita dramanya ada, politiknya ada, terus kita dibawa keliling dunia, tempat syutingnya kan wow banget kan semuanya. Ya emang film spektakuler gitu yang megah banget, adegan-adegan yang kayak bikin lo deg-degan terus panjang nonton. Jadi tuh penasaran terus mau next gitu. Tapi juga ada selipan-selipan karakter-karakter pendamping yang juga di highlight gitu. Nah sedangkan kalau House of Dragon bener-bener yang spektakulernya semua, deg-degan terus. Nah ini si A Night of Seven Kingdom yang slow-slownya malah kayak gitu. Kalau A Night of the Seven Kingdom tuh ya di situ aja.
kan Iya. syutingnya. Iya, syutingnya juga di situ doang kayaknya Cuma ya. dia doang yang dari tenda ke tenda gitu ngobrol. Kayaknya dia coba-coba dulu kali ini laku nggak ya? Kalau laku mungkin baru kita jalan-jalan. Tapi coba-cobanya bagus sih. Iya bagus. Banyak pesan moralnya juga sih, karena mungkin dia kan orang biasa kan. Iya, ini lebih banyak pesan moralnya. Iya. Nah mungkin di season selanjutnya, at least yang gue tahu yang udah confirm tuh dia akan ada season 2. Dan kalau lihat dari ending, mereka akan melakukan perjalanan kan. Iya. Jadi ya kita tunggu aja perjalanannya tuh kemana. Kita kan lihat pemandangan apa nanti di season 2. Dari Sekarang Seven ke- mau ngebahas sedikit tentang plot atau cerita, walaupun kita udah banyak nyebutin dari tadi ya. Iya, jadi ini bercerita tentang Sir Duncan the Tallest. Dipanggilnya Dang. Dang. Jadi dia seorang knight, sebelumnya kayak pengawal gitu. Terus diangkat jadi ksatria. Nah, habis itu dia mau ngikut turnamen nih. Jadi ada turnamen di mana goalsnya dia kalau dia menang di turnamen itu dia mungkin bakalan bisa dapat pekerjaan yang lebih layak Iya, mungkin ya, punya mungkin uang ke juga istana atau gitu. apa gitu. Sebenarnya ini singkat banget ceritanya, cuman Dia sebatang kara nih sekarang. iya, Gimana caranya dia ikut turnamen, menang, udah itu aja sih. sampai selesai turnamen. Untuk ikut turnamen ini dia ketemulah sama seorang anak kecil. Anaknya ceritanya nggak punya keluarga lagi dan memohon kepada dia buat dijadiin, gue mau jadi pengawal lo. Iya, jadi gitu, kayak tolong." flashback dia pas Jadi pas kecil. dia jadi pengawal si masternya, akhirnya udahlah dijadiin lah si anak kecil ini namanya Egg, kayak telur ya, telur. gitu. Nah kebetulan emang rambutnya botak kan ya. Egg itu singkatan dari Aegon Targaryen. Jadi dia salah satu prince dari Targaryen Namanya House gitu. siapa Jadi gitu. plot twist yang buat kita ternganga-nganga. Dia nggak nyangka pengawal gue ternyata pangeran. Pada akhirnya Jadi tuh kan emang kakaknya si Egg ini nyebelin kan. ya pangeran. Biasa lah ya kalau misalkan kayak gini kan pasti ada yang problematik lah. Iya. Yang nyebelin, terus kayak gue kan pangeran, ya udah jadi kayak ya suka Semena-mena terserah dia lah. suka, ya sama rakyat. Dia merasa dia tuh naga yang menjelma jadi manusia. Iya. Nah terus pas ada kan di situ kan suka ada hiburan-hiburan kan. Iya. Itu tuh kayak mencemooh naga. Jadi naga tuh dikalahin lah sama Iya, si cewek ini kan. Iya. Diobrak-abrik lah. Nah si Dangnya deket sama cewek ini. Di awal-awal kayak kelihatan ada Chemistry lah ya. chemistry gitulah. Terus si Egg-nya kebetulan lagi nonton teaternya dia kan. Iya. Ngelihat kakaknya ngamuk, dia balik tuh. Tapi kan itu kita belum tahu itu kakaknya ya. Iya, kita belum tahu kalau si Egg ini Aegon. Terus dia langsung ke si Dangnya. secara Gebetan tidak lo langsung lagi di seperti itulah. itu nih dilabrak nih sama Iya. pangeran gitu lah. Didatengin lah, pas datang si Dangnya langsung berantem lah itu sama si pangeran ini. Karena dia merasa dia seorang kesatria yang sudah disumpah akan membela yang lemah. Iya, Nah, kok meskipun- ini ada tapi kan dia pangeran nggak- semena-mena nih sama Iya. rakyat. Singkat cerita dipermasalahkan lah. lah sama si pangeran ini, terus mau dibunuh si Duncan Iya. ini, si Dang, tapi Omnya ya. dibelain sama omnya yaitu si putra mahkota. Dia nggak mau kalau si Dang ini langsung dibunuh gitu. Duel aja lo berdua. Iya, gitu duel kan. aja, disuruh duel aja lo berdua. Nah, tapi si prince tadi nggak mau kalau cuman berdua doang. Nggak seru lah istilahnya kalau menurut dia. Iya, terus dia jadi inget kayak ada peraturan dulu-dulu yang kayak 7 lawan 7. Jadi kayak turnamennya 7 Seven orang night. lawan 7 gitu. Ya Sidang juga kan dia nggak punya siapa-siapa Iya, kan. nggak kenal siapa-siapa. Dia aja mau masuk turnamen itu susah banget karena kayak rekomendasi orang-orang juga dia nggak Iya, nggak ada yang mau rekomendasi Lah ini harus dia. 7 orang, dia nyari siapa gitu. Iya, tapi surprisingly ternyata banyak yang ngedukung dia karena bener-bener ngelihat si pangeran ini udah keterlaluan. Iya. Dan banyak lah yang masih punya hati beneran ya kayak Iya. ya kita kan kesatria harus bela yang lemah. Jadi adalah yang ngedukung Betul. dia. Ditambah yang prince-nya. putra mahkota itu Iya ikutan ngedukung Sidang ternyata. Tuh. Ada yang gue sebelin juga tuh, yang temennya dia itu. Oh, punya iya. udah keren banget. Udah tenang aja lu, ntar gue cari. Gue juga Kesel bingung banget kenapa dia jadi baik padahal kan awal-awal dia Iya, emang belagu iya, kan. Kok dia jadi baik? Mungkin dia juga kayak dia mungkin ngejual nama Sidang juga. Dia ini nih gue disuruh Tapi- ini nih. tapi Tapi dia- mana? Seperti kebanyakan orang Iya tahu sih. sebenarnya kayak Iya benar-benar. Harusnya kita nggak terlena ya kayak gitu ya. iya kayak banyak orang Ya emang pengen ngebela pasti kayak yang gitu. lemah tapi ketika digoda ya dengan kesempatan yang Iya. lebih tinggi ya udah lo ikut gue nanti gampang lah gitu kan. kayak lo ya gue bayar udah. 2 kali lipat daripada dia ibarat kata Lo kayak gitu. di sana dapat apa ya? Iya sih dia kan bukan siapa-siapa kan. Jahat sih. Intinya mereka melakukan turnamen dan ya seperti kita harapkan. menang lah. Tapi
pangerannya si Putra Mahkota meninggal pada akhirnya. Terkena sama kakaknya sendiri ya. Iya, di endingnya itu si Egg tetap minta kalau dia jadi pengawalnya si Sir Duncan. Bahkan Iya. bapaknya yang minta ke Tapi si Duncan. TNC-nya kan Tapi si Duncan-nya bilang, sidangnya bilang boleh, Iya. tapi dengan satu syarat si Egg tuh nggak boleh ada perlakuan khusus atau seolah-olah dia terserah pangeran lah, gitu. istilahnya gitu kan. Jadi benar-benar ngikut sidang kemanapun lah. kemanapun. Ya kalau sampai harus tidur di kandang ya tidur di kandang, dia nggak boleh dapat tidur perlakuan di bawah pohon lah. pangeran gitu. Bapaknya nggak mau. Bapaknya nggak boleh. Ya udah sidang udah mau jalan sendiri. Toto si Egg datang. Bapak gue udah ngizinin. Iya. Ternyata bohong. Ternyata itu bohong, itu plot twist juga tuh. Iya pas Kalau gue terakhir. kan ngira kayak oh ya udahlah, kan bapaknya bilang dia anak gue satu-satunya karena kan yang 2 di atas udah nggak bisa diandelin kan. Iya iya. Terus kayak oh ya udahlah. Kalau gue tuh kayak mikirnya pas si Egg datang, bapak gue udah ngizinin, gue mikirnya mungkin Iya. dikasih tapi adalah satu Pengawal. pengawal jauh di belakang Hmm. ngikutin. Pas mereka jalan kok nggak ditunjuk-tunjukin ya pengawalnya. Masa sih dilepas kayak gitu banget? Tapi si Duncan taunya dia udah diizinin. First Jadi mungkin impression versus expectation. Kalau gue jujur nggak punya ekspektasi karena gue nggak nonton trailer, nggak baca Iya, sama. sinopsis, blank, nggak tahu tentang apa. Iya betul, di TikTok juga kadang-kadang kan suka ada yang lewat kan. Itu tuh bener-bener gue skip karena ya udah Nggak gitu. mau pengen nonton aja kan. Jadi nggak ada Jadi ekspektasi nggak ada ya nggak ekspektasi. ada sih. Ekspektasinya ya yang pasti bagus. bagus aja gitu. At least secara productionnya pasti bagus ya. Ya turunannya Game of Thrones udah pasti bagus Iya. lah ya. Udah bagus punya lah. Tapi setelah nonton first impression jujur kayak lo tadi awal-awalnya kayak slow banget karena kan kita udah dikasih House of Dragon yang Iya. bener-bener dari Yang dari pertama tuh dar terus gitu, iya. kayak tegang terus nontonnya, terus kesel. Iya, terus ini siap-siap googling. Kalau ini tuh Iya. bener-bener itu bener-bener slow. stuck di ngobrol. Iya, banyak bener-bener ngobrol. Pas gue lihat kayak cuma 6 episode tapi slownya lama ya, kapan Iya, serunya kayak. iya. Tapi itu yang bikin penasaran, nunggu terus. betul. Dan mungkin karena juga cuman durasinya pendek-pendek ya. Jadi agak boring di awal tapi kayak udah bentar Ya doang udah, kok gitu. iya. Pas sudah terakhir-terakhir malah nagih pengen. Kan Ya, awal-awal kan udah. ya dikira gue kan pas dia bilang mau turnamen ya adalah kayak dia latihannya atau apa kan sama sekali nggak ada, nggak gitu. gitu. Tiba-tiba dia berantem langsung ya udah langsung di lapangan tanding gitu. Dan scene berantemnya aja kayak apa ya, gua nggak tahu istilah teknis perfilman atau apa, pokoknya kayak slow gitu. Ya. Bahkan suaranya nggak ada. yang tapi ya ternyata seru. Iya, Ya, gue dan suka. kayak bener-bener pembuka aja sih. Kedepannya kayaknya bakalan seru sih karena perjalanan mereka Iya. kan. Dan ternyata kan bapaknya nggak tahu ya kalau si Egg ikut dia kan. Iya, dan dia Jadi- nggak ada yang tahu, penonton pun seperti saya ya tidak tahu gitu. Jadi mungkin season kedua bakalan seru, dikejar-kejar Iya, mungkin ya kan. Terus dia mereka ngumpet atau apa, sidangnya jadi kesel lagi si Iya. Egg gitu. Udah, Tadi- momen iya, tak iya. terlupakan. Sama lah kita. Ya sama ya, pasti yang pas si Egg kan, Iya. Egg ketahuan kalau dia Langsung gue pause itu beneran dia langsung. Iya. Soalnya dia tiba-tiba ngomong kayak siapa itu pengawal yang sebut dia tahu nama kan, namanya dia kan sebut kayak nama. loh kok dia tahu? Terus kayak brother Jadi kok si apa?" jadi si Dang udah dipegangin lah, mungkin Iya. udah mau ditebas atau di apa gitu. Terus si Egg datang kan, stop, terus si Dang jangan ikut campur, ntar lu diapa-apain. Nggak bakalan. Terus dia nyebut nama pengawalnya, Yono, Dustin, lepasin nggak? Mungkin kayak Iya, gitu. Terus dia, terus kok lu tahu tahu? nama Terus- pengawalnya? pas kakaknya lihat kayak rambut lu kemana? Anjing. Ini ada yang hilang itu yang Iya. bilang udah Ya, dibunuh. jadi tadi kita lupa cerita. Jadi pas si keluarga kerajaan datang ke turnamen itu, mereka ada problem, yaitu 2 pangerannya hilang. Iya, apa udah meninggal? Apa gimana, tersesat, apa gitu. gimana? Nggak taunya ini si Egg. Masa pada nggak tahu ya? Ya mungkin gara-gara gundul itu kali. Iya, ya. jadi dia dibotakin. Jadi kan mereka kan sangat kelihatan banget karena rambutnya putih kan. Jadi si Egg Kayak dibotakin. saya gini. Iya lo persis kayak Prince. Kan bedanya kan kalau saya diitemin kan, biar Iya. nggak kelihatan banget lah. Terus kakaknya bilang, ih rambut lo kenapa? Iya kayak Dia bilang brother lah. Ya elah. Terus dikasih tahu singkatannya Egg itu Aegon Targaryen. Ya, udah, itu Baiklah. gua googling langsung. enggak gue nggak sama sekali nggak nge-googling pas udah selesai baru. Gue googling karena gue langsung keinget yang peramal kan. Oh, berarti dia bakal jadi raja ya. Langsung gue googling. Satu lagi gue pas yang omnya Egg meninggal. Karena nggak kebayang gitu. Dia ternyata jadi kan dia dipukul ya sama
adeknya atau kakaknya sendiri kena apa sih yang berduri-berduri Kan itulah. mereka pakai pakai shield, topeng kan. Helm gitulah. Jadi bengkoknya ke dalam gitu. Iya, terus topengnya kan bengkok ke dalam. Tapi pas dibuka helm itu ternyata bolong kepalanya. Iya. Itu gue kayak anjir. Terus langsung padahal dia masih ngobrol. Mungkin Iya. kalau Kayak kita aja kan, kita juga kalau misalkan luka, pas kitanya nggak tahu kita aman kan. iya. Tapi pas kita lihat jadi perih, Enggak, mungkin helmnya itu menopang. menopang gitu. Mungkin dia kalau dibawa ke hospital playlist mungkin masih bisa selamat kali ya. Iya. Tapi Di kalau kita punya luka juga, Yulje kayak next kayak sih karakter favorit atau yang paling mengganggu. ya pasti Dang lah. Iya, Dang lah. Kalau yang ngeganggu ya, Sepupunya itu tadi lah. iya itu. Tapi ini tuh kayak yang nyebelin tuh kayak nggak nyebelin banget Iya gitu sih. loh, nggak se Joffrey-nya Game of Iya. Thrones. Kayak bapaknya Egg juga masih kayak baik-baik juga gitu. Terus kakaknya Egg tuh ya berandal-berandal gitu aja karena dia pangeran aja semena-mena, tapi bukan yang kayak evil jahat gitu sih kayaknya ya. Itu juga yang kan si Dang yang pas kecil ada cewek kan, Oh yang iya. itu dibunuh. Nah itu juga ngeganggu juga sih, maksudnya kayak Iya. ceweknya juga bandel gitu, kayak batu banget gitu. Dibrek Iya, langsung. tapi ya itu kayak ya udah emang gambaran kehidupan Iya, sehari-hari bumbu-bumbu. Westeros lah. Iya. Makanya kayak bisa ada orang sekalem sedamai Dang tuh kayak aneh di Westeros Iya. tuh. Terus nggak cocok sama badannya. Iya, Dia kan gede ya. dunia yang Gede chaos tinggi. banget kayak gitu bisa ada orang kayak dia gitu. Gosip kontroversi atau ending? Ya, apa loh? Ya nggak ada naga kan. Iya, nggak ada Kan naga kayak ya, gini soalnya. deh, kalau gua kan kalau nonton pasti kalau drama bosen, kecuali Iya, kalau dibungkus ada. sama komedi-komedi gitulah. Heeh. Kalau misalkan bener-bener full drama itu pasti gak gue nonton. Makanya kenapa gue nggak terlalu suka sama cinta-cintaan. Iya, iya, iya. Nah makanya ini drama atau gimana gitu kan awalnya. Iya. Ditambah bener-bener emang nggak ada naganya gitu, nggak ada naga-naganya. Makanya sangat menantikan season 2 karena menurut gue ini bener-bener pembuka banget sih. Iya. Ya pintu aja gitu buat masuk ke keseruan yang Betul. nanti mungkin ya gitu. Nah ternyata meskipun gak ada naganya ternyata seru. Iya. Nah, kalau gue mau bahas sedikit gosip, lagi rame banget dia ngalahin Breaking Bad di skor Breaking Bad di IMDb. Jadi kan selama ini Breaking Bad satu-satunya yang punya skor 10 di IMDb kan. Ada satu episodenya dia lupa namanya apa. Kayak udah berapa tahun nggak ada yang ngalahin. Until ini. Oke. Ini yang episode berapa? Gak tau, gue nggak nge yang Ntar episode gue cari deh. si Night of the Seven Kingdom ini ratingnya udah tinggi, udah hampir menyamai itu. Terus mereka kayak nggak mau, Jadi turun lagi. mereka kayak nggak mau si Breaking Bad, kayak anjir udah mau kesalip nih gue, terus dijelek-jelekin, malah sama fans sebelah di rating bad sih. Gitulah intinya. Itulah movie geek tuh emang selalu kayak gitu ya. What Maksudnya is this really about? Jadi ini menurut kita dari pandangan kita tentang apa gitu. Kalau menurut gue ya tadi gue bilang ini tuh bagian slow di dunia Game of Thrones, dimana Westeros itu kan identik dengan dunia yang brutal, chaos, terus politiknya banyak manipulasi, perebutan kekuasaan, yang bener-bener udah kita lihat di Game of Thrones. Dan apalagi House of Dragon kan, keluarga bisa bunuh-bunuhan demi mencapai memperebutkan kekuasaan udah gitu bodo kan. amat lah gitu kan. Iya, bener-bener kayak se-chaos itulah. Kalau Night of Seven Kingdom ini menurut gua nunjukin Ternyata ada dunia, loh. dunia ini keras, tapi lo nggak harus jadi ikutan keras Iya, gitu. ada loh yang nggak Ada harus juga. ngikutin orang lain gitulah istilahnya. Iya, jadi kayak di tengah sistem yang rusak pasti ada loh yang memilih untuk nggak ikut rusak. Iya. Nah, si Duncan ini, jadi series ini banyak pesan moralnya, mungkin kurang adegan spektakularnya, tapi kok bisa ya ada orang kayak si Duncan ini, padahal dia juga dari kecil udah ibarat kita tersiksa ya. Iya, dia juga kan sering dipukulin kan, tapi Iya, dia tetap terus kayak ya udah dia juga ditinggal ibunya, Heeh. dia masih mengharap bakalan dijemput lagi padahal enggak. Iya. Harusnya orang-orang kayak gitu udah jadi pemberontak lah atau apa, kok bisa ada gitu, bisa Iya, tetap jadi ada mungkin orang. dia trauma atau apa jadinya, tapi dia tuh enggak gitu. Iya. Dia lebih tetap jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ih, keren banget. Akhirnya tahu kan kalau nanti si Egg bakal jadi raja dan si Duncan ini bakalan jadi Kingsguard. Iya. Gitulah intinya. Nah, jadi Berarti kan dia juga dari orang biasa juga ternyata bisa kan. Iya, nah ini tanpa ordal iya, tanpa atau ordal. Nah, ini gue bikin ini jadi fondasi untuk gue mempersiapkan season selanjutnya. Kayaknya season selanjutnya bakalan seru, perjalanan sampai si Egg jadi raja
dan si Duncan ini jadi King Guards-nya itu. Kakak Westeros itu apa sih? Nonton dulu Game of Thrones. Ada yang nanya kalau misalnya nggak nonton Game of Thrones sama House of Dragon bisa nggak nonton Bisa. ini? Bisa aja sih Bisa. sebenarnya, tapi lebih enak lagi kalau lo udah tahu sih tentang Game of Thrones. Real Pasti life suka sih. reflection gitu. Jadi apa hubungannya dengan apa yang bisa kita tarik dari series ini dengan kehidupannya? Nggak beda jauh dari yang kita bahas tadi sih ya. Tentang dia yang nggak punya siapa-siapa, tapi dia Iya, bisa Iya, jadi iya. apa-apa gitu lah istilahnya. Di dunia nyata itu kan jadi orang baik itu sangat amat susah lah istilahnya. Iya. Kayak yang sepupunya itu kan benar-benar nggak bisa jadi baik kan. Kan dari awal juga kita kayak terharu loh dia ngomong kayak gitu, udah lu tenang. Iya. Kok bisa? Dan gue juga kayak Iya, gue sempet. Hah? iya Wow. jadi baik-baik juga ya, Baik ternyata juga dia sampai ternyata dia. sepupunya sendiri aja udah lu percaya sama dia gitu-gitu Iya, kan iya. ternyata ya udah sampai segitunya gitu buat jadi nyari kekuasaan. Kadang kita tuh nggak punya kekuasaan, nggak punya privilege, tapi tetap harus pilih sikap itu. Iya, betul. Jadi gimana caranya kebaikan itu emang berasal dari diri kita sendiri aja. Si Dang juga ditawarin kan, Iya. mau nggak ikut turnamen, tapi apa sih waktu itu? Iya, diajak curang ya. Kayak lo pura-pura Dia- kalah atau apa dia ya? nggak mau Iya, kan. dia nggak mau gitu. Nanti lu dapet ini deh, dapet Iya, apa gitu. gitu kalau nggak salah tuh, tapi dia nggak mau. Ya, Bener-bener jujur ya, kalau the real emang gua harus knight mati, ya Iya, mati, gitu. Karena kan emang tujuan dia ke situ tuh bukan nyari panggung atau apa, emang dia pengen jadi ksatria Iya. gitu. Dan bahkan itu setelah sekarang gue pikir-pikir, ih keren juga, keren banget karena kayak taruhannya kan nyawa ya. Dia Iya. kayak lebih memilih, ya udah kalau emang gue harus mati aja. Iya. Kalau dipikir di dunia nyata, misalnya gue mau melakukan yang baik tapi resikonya mati Iya. gitu. Ya, mendingan Terus gua ada gitu kan. yang nawarin yang bagus, ya mending gue Iya, pindah ya. kayak naluri manusia nggak sih kayak gitu? Iya gitu. Tapi itu kan balik lagi gimana kita menyikapinya gitu. Iya. Semoga sampai selamanya kita nggak akan ada di posisi itu ya, Iya, yang harus memilih. Jangan dong. Jangan sampai lah. Iya. Nah, iya sama sih, integritas sering bikin orang hidup susah. Kadang tuh juga pengen berbuat baik nih, tapi kayak dicurigain, Iya. terlalu jujur dibilang naif, Ada apa nih lu kok terlalu sama gue baik gitu? dibilang punya agenda. Jadi kayak jadi serba salah Iya, nggak sih betul. lo? Ada juga orang yang kalau tadi kan orang baik tapi digoda. Ini nggak Iya. ada godaan tapi kayak ya gue mau tetap baik, gue dianggap punya agenda gitu. Jadi kayak ya udahlah gue jahat aja sekalian. Kayaknya mungkin mau apa-apa nih orang nih baik sama gue iya gitu gitu. lah. Dan kita ini sekarang ini lagi hidup di era dimana orang yang pinter berstrategi lebih dipuja daripada orang yang punya integritas gitu. Jilat lah istilahnya. Iya, gitu. Itu di kerjaan banyak sih yang kayak gitu. Dan sekarang tuh penjilat tuh kayak diromantisasi nggak sih, kayak dianggap ya udahlah demi dia bertahan hidup, Iya. mungkin gitu kan ya. Dan Kan sayang banget kita ada pihak sekarang yang dirugikan. hidup di era itu gitu. Betul. Sangat sedih. Pertanyaannya adalah kayak apakah Sudah Anda menjilat hari ini? sudah kaya, betul. Apakah kehormatan masih punya tempat atau integritas masih punya tempat di dunia yang menghargai keculasan dan Betul. kelicikan? Gitu. Kasihan yang nggak bisa ngejilat sih sebenarnya. Kayak muka Iya. saya yang jutek ini kan jadi kayak gimana gitu kan kalau Kelihatan ya. Nggak bisa pura-pura baik. Teknis. Highlight teknis. ya visual tetap ciri Oke. khas lah ya. Iya. Tetap kuat lah, tapi yang ini lebih hangat aja Iya, karena kan betul. Lebih kerasa intimate. Ya. iya Kayak lebih kerasa- deket ibarat kata ya. kayak Karena kita banget gitu ya. kayak rakyat jelata kan soalnya. Iya. Kayak jadi berasa lebih Iya, dekat. Kalau sebelumnya kan sebelumnya kan kayak bahas mewah, kayak raja. makan makanannya Iya. banyak. Kalau ini kan dia punya pengawal. iya, gitu. ini kan dia juga tidurnya kan di bawah pohon kayak gitu Iya kan. gitu. Kalau sebelumnya ngebahas bocah-bocah privilege, kalau Iya, sekarang dibaletin lah dia. ini bau. bocah-bocah itu apa? Perintis. Kita perintis bukan pewaris. Iya, iya, Asik. kita perintis bukan pewaris. Biasanya kalau apalagi House of Dragon ya, itu Iya. pewaris semua kan. Kalau itu dari awal aja udah pakai mahkota semua. Pas gue nonton juga, ya ini mah. Tapi kan jahat semua gitu kan. Iya. Jadi kayak bener-bener gak punya. Aduh, gue ser-seran gitu kalau nontonnya kayak gak punya jadi hati beneran semua jadi gitu. kayak orang yang pewaris lebih jahat daripada perintis. Gue takut jadinya. Kalau di film kayak gitu Tapi semuanya. 90% ya. Segmen terakhir, Log Logline. Gue dulu. Di dunia yang dikuasai darah bangsawan dan ambisi, seorang kesatria tanpa nama mencoba membuktikan bahwa kehormatan tidak diwariskan, tapi dipilih. Oke, kalau gua series ini membicarakan tentang menjadi baik ketika dunia nggak ngasih imbalan untuk itu. Jadi kayak
orang baik tuh nggak dipuji, tapi dia memilih untuk tetap baik gitu. Iya. Di dunia Westeros itu kayak yang dipuji tuh yang licik, yang baik tuh malah makin terkucilkan. Tapi Betul. si Ser Duncan tetap memilih untuk jadi orang baik. Ya, Gitu. good job. Good job, Ser Duncan the tallest atau the taller gitu Iya. lah. Ya, jangkung lah dia pokoknya. Iya. Oke, sekian untuk episode Iya. kita. Kita bukannya mau spoiler ya, tapi emang kita Ya, kita emang tujuan menceritakan gitu. Jadi kalau yang mau belum nonton tapi nggak mau spoiler ya jangan nonton Iya, dulu. kita kan Bahas aja diskusi gitu iya kalau sama yang udah bisa nonton. ada yang komen, kok menurut gue gini ya. Iya. Nah gitu. Jadi Jadi kita tuh sebenarnya bahas untuk orang-orang yang udah nonton. Iya, membahas untuk berdiskusi, bukan kayak gue belum nonton nyari sinopsis, itu kita nggak ada di sini. Iya. Gitu. Bukan dijadikan acuan kalau lo nggak tahu mau nonton apa, lo Iya, nonton kita. Enggak, tapi lebih ke kalau lo udah nonton, Kita bahas di sini. menurut lo itu apa gitu. Iya. Atau Gitu. siapa tahu ada yang nggak kita ke skip. Iya. Nah, yang di sini nih tuh ada loh, harusnya kayak gini-gini atau gimana, Iya, kan kita nggak benar. tahu juga. Kayak ya normal aja kayak kita berdua ngomongin film kan. Kayak orang kan ngomongin film, lo Bedanya kita dikemas di iya. podcast gitu kan. kan kadang suka kayak, lo inget gak sih yang pasti ini di ini? Oh iya kayak gitu lah. Iya, atau "Hah, yang mana Yang sih? mana?" Gitu. Kayak gitulah. Kayak gitu deh pokoknya. Oke. Oke. Jangan lupa apa ya? Subscribe, Subscribe. like dan komen sebanyak-banyaknya. Share juga Share kalau juga bisa. ke teman kalian. Siapa tahu nanti ada film atau series yang kita bahas dan kalian suka. Ya. Atau kalau misalkan kalian penasaran nih, suka nggak sama film ini atau series ini, itu tuh masih baru atau gimana? Karena kan season 2 ini kita emang fokus sama series atau film yang nggak jauh-jauh lah ya, Iya, nggak yang kayak fresh. season 1 gitu. Gitu. Siapa tahu kita juga suka. Nanti kita bahas di segmen Logline. Kalau di segmennya kita di TikTok atau di Instagram biasanya kita top 5. Top 5. Iya. Jadi ada kategori yang kita bahas, kita ambil 5 tertingginya gitu. Atau kalian ada ide top 5 apa, bisa komen. Ya udah, itu aja deh. gitu. Ya. Oke. Bye bye. Bye.